Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sampai malam untuk Bidara yang menonton video tugas kalkulus saya bab 1. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang infinite series. Sebelumnya, perkenalkan saya Marin Rafflesia dengan NPM 2006 523 975 dari Prodi Teknik Mesin Reguler. Jadi kita langsung mulai saja penjelasan dari infinite series menurut sepengetahuan saya. Dan di sini saya mengambil sumber atau referensi dari buku Purcell Calculus. Yang pertama, kita masuk ke infinite sequence. Jadi definition of infinite sequence itu jadi infinite sequence itu untuk menyusun real number gitu, kayak fungsi. Dia itu gara-gara fungsi dia bisa ditulis pakai rumus eksplisit atau pakai recursion gitu. Nah, infinite series ini contohnya bisa kita lihat, bisa sering banget kita lihat bahkan dari SMP ya. Ya, bentuknya tuh A1, A2, A3, A4 gitu. Jadi dinotasikannya bisa sama dengan AN, N sama dengan 1 sampai hingga. Atau singkatnya atau simpelnya bisa pakai AN doang. Nah, the sequence itu specified by giving enough essential term for established part of an essay in. Jadi kita tuh bisa apa namanya punya sequence tuh bisa pakai eksplisit formula kayak AN sama dengan 3N min 1. Terus untuk N lebih dari atau sama dengan 1, atau dia juga bisa pakai recursion formula kayak AN sama dengan 1. A1 sama dengan 1. Nah, AN-nya itu AN min 1 ditambah 3 gitu. Nah, example-nya di sini ada AN sama dengan 1 min 1 per N. Nah, jadi kalau misalnya N-nya lebih besar atau sama dengan 1, jadi yang pertama itu 1 dikurang A1 berarti 1 dikurang 1 per 1 sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Begitu seterusnya sampai hingga. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang convergence. Nah, sequence ini bisa dibilang convergent ke L kalau limit dari AN atau limit dari sequence-nya itu adalah L. Nah, kalau sequence ini nggak dapat finite number atau nomor-nomor yang pasti gitu. Misalnya dia dapat minta hingga atau tak hingga doang. Itu dikatakan gagal memenuhi konvergenan. Jadi dia disebut limit divergen. Nah, ini contohnya kalau misalnya yang itu kita bisa lihat limit konvergen dan divergennya. Nah, ini limit of sequence. Jadi sebagai fungsi. Tadi kan udah dibilang ya, sequence itu bisa ditulis sebagai fungsi gitu. Jadi karena dia fungsi, kalau kita limitin, dia bisa bikin sifat-sifat limit juga, bisa menuruti atau mengikuti sifat-sifat atau aturan limit. Jadi di sini limit K sama dari S, limit menuju tak hingga N, limit N menuju tak hingga dari K sama dengan K. Limit N menuju tak hingga dari K A N, K-nya bisa dikeluarin jadi K kali limit N menuju tak hingga dari A N. Nah, kalau misalnya limit N menuju tak hingga dari A N plus minus BN, itu bisa dipisah juga jadi limit N menuju tak hingga AN ditambah limit N menuju tak hingga dari BN-nya. Nah, kalau misalnya yang keempat itu ada limit yang dikali juga dia bisa dipisah. Nah, sedangkan yang terakhir dibagi juga dia dipisah. Nah, dibagi ini ada syaratnya yaitu BN-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, di sini ada contohnya. Jadi kita disuruh menentukan atau menemukan limit dari 3n kuadrat, limit n menuju k hingga dari 3n kuadrat per 7n kuadrat plus 1. Nah, kayak gini kan kita udah punya nih soalnya. Nah, terus kita lihat di sini. Di sini kita bisa pakai rumus property of limit sequence dari yang kelima, yaitu yang pembagian kita bisa pisah. Jadi masing-masing punya limitnya sendiri. Nah, di sini 3N
3N-nya kita limitin jadi 3N sendiri gitu. Nah, terus kita biasa kalau misalnya limit menuju tak hingga, kita bakalan membagi dia dengan pangkat tertinggi. Didapat 3/7 plus 0, jadi 3/7 begitu. Nah, ini sequence theorem. Nah, ini tuh merupakan teorema Apit ya, teorema Apit. Jadi kalau misalnya ada AM sama CN buat convergent to L, AN-nya kurang dari atau sama dengan BN, kurang dari sama, kalau BN-nya kurang dari sama dengan CN. Untuk N lebih dari K, atau K itu fixed integer. Maka BN-nya juga convergent ke L. Nih misalnya di sini kita kita ada example-nya ya. Ada show that limit dari N menuju tak hingga dari sin kuadrat sin pangkat 3N per N sama dengan 0. Jadi untuk N lebih dari atau sama dengan 1, min 1 per N kurang dari sama dengan AN yang tadi yang di atas kurang dari sama dengan 1 per N. Nah, karena min 1 per N itu sama dengan 0 dan limit dari min 1 per N itu sama dengan 0 dan limit dari 1 per N itu sama dengan 0, makanya si limit yang tadi itu kita bilang konvergen gitu. Nah, teorema C-nya itu ada kalau limit kalau limit AN yang dimutlakin sama dengan 0, maka limit AN yang nggak pakai mutlak tuh sama dengan 0 juga. Oke, ini contohnya. Nah, selanjutnya ada monotonic sequence. Monotonic sequence di sini sebuah sequence atau sebuah baris ya dapat disebut monotonik atau monoton kalau termsnya itu not decreasing, nggak turun, nggak juga naik gitu. Nah, ini contohnya. Show that sequence Bn sama dengan n kuadrat 2n per 2n converges by using theorem B. Nah, ini solusinya kita bisa pertama kita cari dulu termsnya yang beberapa terms pertamanya. Nah, habis itu kita bikin jadi Bn kurang dari lebih dari Bn plus 1 dapat begini. Terus kita hitung dapat jadi N dikali N min 2 lebih besar daripada 1. Nah, adalah inequality-nya clearly for N lebih dari 3. Nah, karena sequence ini decreasing, stronger condition than non-decreasing is bounded below by 0, the monotonic sequence theorem guaranteed that it has a limit. Gitu. Nah, sekarang infinite series. Definition dulu ya. In calculus, an infinite series is simply adding up all the terms in an infinite sequence. Jadi, infinite series ini gampangnya atau simpelnya itu cuman nambah-nambahin dari barisan yang sebelumnya. Kalau tadi kan di barisan sebelumnya itu dia cuman kayak koma-koma aja kan. Nah, terus kalau di sini udah ditambahin. Nah, di infinite series ini sigma k sama dengan 1 menjuta hingga dari akal convergent and has a sum S. If the sequence is partial sum Sn convergent to S. If Sn diverges, then the series diverges. A divergent series has no sum. Tuh. Kalau misalnya convergent, dia tuh punya sumnya, punya jumlah parsial. Dan kalau misalnya dia divergent, dia nggak punya. Oke, pertama itu ada geometric series dulu ya. Geometric series itu a series of formulanya itu sigma k sama dengan 1 sampai hingga itu AR kami 1 A tambah AR kuadrat tambah AR 3. Kita bisa ngelihat kalau AR ini menjadi bedanya gitu loh, kayak rasio, kayak beda dari perkalian dari 1 sama 2-nya, dari suku pertama keduanya. Nah, A-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Nah, ini tuh disebut geometric series. Nah, kita bisa lihat Sn atau jumlahnya dari geometric series. Sn sama dengan A min AR N 1 dikurang R. Nah, jadinya kalau kita sederhanakan lagi, bukan kita sederhanakan, bisa kita jabarkan menjadi A per 1 min R dikurang A1 min R kuadrat, R pangkat N.
Nah, sekarang kita masuk ke general test for divergence. Nah, kita punya teorema A yaitu term test for divergence. Itu series sigma n sama dengan 1 sampai 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 tak hingga dari AN converges dan the limitnya sama dengan 0. Kalau dia converges, limitnya sama dengan 0. Nah, terus kalau misalnya limitnya bukan sama dengan 0 atau limitnya nggak ada, berarti dia itu seriesnya divergence. Nah, linearity of the converging series. Nah, ini linearity-nya ya. Jadi, kalau misalnya sigma ke 91 sampai tak hingga dari AK dan sigma ke 91 dari sampai sehingga dari BK dua-duanya itu convergent dan C itunya konstan. Jadi kalau misalnya um, sigma K sama dengan 1 sampai K hingga dari C kali AK dan sigma K sama dengan 1 sampai K hingga AK tambah BK itu berarti convergent juga. Nah, dari situ kita bisa keluarin nih C-nya. Karena C-nya itu bisa dibilang konstanta aja gitu. Nah, terus kalau misalnya pertambahan tadi kita bisa pisahin dia jadi dari AK tambah BK menjadi sendiri-sendiri gitu. AK tambah BK. Nah, habis itu kita ada teorema C yaitu uh, kalau misalnya sigma dari K sama dengan 1 sampai tak hingga dari AK itu divergen dan C bukan sama dengan 0, maka kalau misalnya C-nya dimasukin dikaliin ke AK yang tadi, maka seriesnya itu divergen. Nah, ini grouping an infinite series. Jadi kita tuh bisa nge-grouping nih infinite series. Kalau kita bisa lihat kan suku pertama itu 1, suku kedua min 2, suku ketiga 1, suku kedua min 1. Ini tuh min 1 ya tadi, maaf. Jadi ini kita bisa grouping gitu. Grouping dari 1 min 1, 1 min 1, pasti nanti kesannya juga bakal 1 min 1. Jadi kita bisa kayak mengkalkulasikan gitu. Menyimpulkan kalau sumnya itu nanti sama dengan 0 karena dia bakalan 1 min 1, 1 min 1, 1 min 1 aja gitu atau 1 gitu. Ini positive series the integral test. Jadi sekarang kita bakalan ngelakuin tes gitu. Yang pertama ada bounded partial sum. Kalau series sigma AK itu non-negative terms converges if and only if its partial sum are bounded above. Nih, contohnya di sini, so that series ini itu converges. Nah, kita mau ngelihat kalau series ini tuh punya partial sum gitu, yang bounded above, kayak yang tadi kita sebutin di depan. Nah, SN-nya kita cari dulu, dapat segini. Nah, SN-nya ini ternyata SN-nya itu lebih kecil atau sama dengan dari 1 min 1 per 2N per 1 min 1 per 2 dapat segini, yaitu ternyata juga lebih kecil daripada 2. Nah, oleh karena itu berdasarkan bounded sum test itu series yang tadi ini disebut series convergent gitu. Nah, terus ini selanjutnya ada integral test. Nah, di integral test ini let f be a continuous positive and increasing function on the interval 1 sampai dengan k hingga suppose that AK sama dengan FK for positive integers K. Nah, ini infinite seriesnya sigma dari K sama dengan 1 sampai K hingga dari AK. Nah, dia bakalan konvergen kalau proper integralnya convergence gitu. Nah, ini kita jadi pakai turunan integral. Kita pakai integral. Nah, kita suruh determine atau menentukan kalau di si seriesnya itu convergen atau divergen. Nah, kita langsung aja pakai integral testnya, dapat segitu, terus kita dapat sama dengan tangga. Berarti si seriesnya ini divergen. Nah, terus ada positive series yang di other test. Nah, ini comparing. Kita tuh bakalan mengcompare atau membandingkan satu series dengan series yang lainnya. Pertama itu bisa pakai ordinary comparison test. Jadi ini kalau misalnya BN-nya compare
Kalau misalnya 0 kurang dari sama dengan n kurang dari sama dengan b untuk n lebih besar sama dengan n besar. Nah, kalau misalnya bn-nya konvergen, maka si an juga konvergen. Kalau misalnya an-nya divergen, maka si b-nya juga divergen. Nah, contohnya ini, kita disuruh nentuin kalau ini tuh konvergen atau divergen nih. Nah, kita bisa melihat dari ini. Kita bikin dulu A-nya berapa ya kira-kira. Bukan A, BN-nya berapa ya kira-kira. Nah, di sini kita dapat AN-nya pakai J yang atas, N per 5N kuadrat min 4. Nah, ini kan pasti lebih besar dari N per 5N kuadrat ya. Nah, N per 5N kuadrat ini kita bisa jadiin BM. Nah, si N per 5N kuadrat ini kita bisa tahu dia divergen atau enggak dari kita bisa pecah dia 1 per 5. Nah, kita tahu kalau series ini 1 per 5 setengah 1 per 5 kali 1 per N itu divergen. Nah, makanya karena dari itu mengikuti ke yang tadi, ke teorema yang tadi kita udah sebutin, maka si A ini juga divergen gitu. Nah, itu sekarang kita bakalan pakai limit comparison test nih. Kalau misalnya N lebih dari sama dengan 0 dan BN itu lebih daripada 0, BN-nya nggak boleh 0 ya, soalnya BN itu bakalan ditaruh di bawah. Nah, kalau dia sama dengan N, dia bakalan sama dengan L. Nah, terus kalau limitnya sama dengan L-nya sama dengan 0 dan BN-nya konvergen, maka si AN-nya bakalan konvergen juga. Nah, ini contohnya determine convergence or divergence of each series nih. Kita bisa lihat dan ini kita bisa langsung hitung pakai limit biasa dapat 1. Berarti dia convergent. Dan kalau misalnya ini dapat 1 juga tapi gitu dia divergent. Comparing one series with itself. Jadi kan compare ini sama series lain ya, sekarang bakalan di-compare sama series sendiri. Nah, ini kita compare itu dengan kita limitin AN ditambah 1 sama suku sebelumnya yaitu AN. Bakalan dapet I. Nah, kayak gini, I-nya kalau misalnya dia kurang dari 1, kalau pi-nya kurang dari 1, dia itu seharusnya konvergen. Kalau pi-nya lebih dari 1, dia itu divergen. Kalau pi-nya sama dengan 1, dia itu inconclusive. Nah, ini kita punya nih seriesnya sigma n sama dengan 1 sampai T hingga dari 2n per n faktorial. Nah, kita cari pi-nya dulu pakai yang tadi an dari n plus 1 sama dibagi sama suku sebelumnya yaitu an. Dapat sama dengan 0, sama dengan 0 itu kurang dari 1, maka kita bisa simpulkan seriesnya itu konvergen. Nah, sekarang alternating series solid convergence sama conditional convergence. Nah, convergence test ini kayak gini. Kita ada alternating series test ya. Nah, ini contohnya show that. Oke, di alternating seriesnya itu AN lebih dari N plus 1 lebih dari 0 kalau limit A-nya sama dengan 0. Maka the series is convergent. Itu. Nah, terus kita show that series yang itu convergent atau enggak. Nah, kita bisa pakai teorema tadi. Kita hitung SN S5-nya 1 itu dapat 0,63. Nah, S dikurang S5-nya itu 1 faktorial sama dengan 1 per 6 faktorial sama dengan 0,14. Nah, ini convergent test. Jika apa namanya kayak tadi, kalau misalnya sigma dari UN yang dimutlakin itu konvergen, maka yang nggak dimutlakinnya juga konvergen. Nah, ada juga absolute ratio test yang sebelumnya juga udah pernah ya absolute ratio test yang tadi pakai AN, sekarang pakai UN. Sama aja kita nyarinya pembagian dari limit menuju hingga dari UN plus 1 per UN yang sebelumnya.
Tapi mereka itu dimutlakin. Kalau misalnya dia kurang dari satu, dia bakal convergent. Kalau lebih dari satu, divergent. Dan kalau sama dengan satu, inconclusive. Nah, di sini udah ada contohnya. Kita suruh nyari kalau ini dia convergent absolutely. Nah, kita pakai pakai rumus yang tadi, kita masukin limitnya kita itu, makanya kita dapat 0. Nah, karena dia 0, katakan kita dapat 0. Karena kita dapat 0 nih, kita convert from the absolute ratio series. Seriesnya ini converges absolutely. Gitu. Nah, sekarang rearrange theorem. Nah, rearrange theoremnya ini kita bisa kayak sebelumnya tadi ada juga yang nyusun-nyusun juga, jadi kita susun kalau kayak gitu bisa kita susun biar saling mengadakan aja. Nah, terus power series, nah definitionnya itu power series general situation of proper subject advanced calculus course. However, even with elementary calculusnya itu kita belajar a good deal about special case of power series X itu has a form dari sigma itu sigma n sama dengan 0 sampai paling enggak dari n xn itu bisa kayak gitu, bisa kita jabarkan kayak gini. Nah, terus kalau misalnya di power series itu tuh variabelnya kita udah ada dua. Kalau misalnya yang sebelumnya itu variabelnya cuma ada satu kan, cuma ada x, an itu mengandung satu variabel nih, an aja gitu. Pangkatnya pangkat n aja, di sini udah dapat x. Nah, kita ngitung konvergennya ini, teorema A-nya itu power series AN XN is always an interval of one of the polynomial types. Itu punya interval gitu, namanya radius of convergence. Nah, pertama itu ada single point X sama dengan 0, ada interval dari R sampai min R sampai R. Nah, terus ada lagi interval yang semua real line gitu. Nah, power series-nya ini dia itu absolute convergence absolutely on the interior of interval of convergence. Nih, kita punya contoh soal lagi, find the convergence set. For ini, we apply that kita cari dulu si P-nya tadi pakai limit yang UN plus 1 per UN yang sebelumnya itu. Nah, terus kita dapat mutlak dari X min 1. Nah, jadi kita dapat kalau misalnya seriesnya ini convergence set if the closest interval. Kalau misalnya dia dapat 0 kurang, misalnya kalau misalnya dia dapat X-nya itu antara 0 sama 2, dia itu convergent. Kalau di atas itu atau pokoknya di luar yang interval tadi, dia itu udah divergent seriesnya. Nah, operation of power series di sini bisa sumnya bisa kita mainin, jadi kita punya Sx sama dengan segitu. Kalau misal kita bisa turunin dia, atau enggak kita bisa integralin dia gitu. Nah, kita sekarang ada contoh soal lagi nih. Find the power series representation for tan min 1x recall. Kita recall kalau misalnya kita pernah punya rumus ini. Nah, terus kita bisa jadi kayak gini. Makanya kita bisa integralin lagi, dapat tan min 1x, dapat segini. Nah, intinya sih dari soal tentang kayak gini tuh, kita harus mencari atau mendapatkan suatu bentuk yang diinginkan soal dari sesuatu yang udah kita punya atau ketahui sebelumnya gitu loh. Nah, di sini ada lagi teorema B. Teorema B-nya itu kayak gitu, converging kayak gitu. Jadi kita tuh bisa nambah atau ngaliin atau gimana si seriesnya ini karena dia tuh termasuk masih fungsi gitu loh. Bisa fx. Kalau misalnya fx-nya itu convergent, gx-nya convergent, kalau misalnya ditambahin, dikurangin atau dikaliin, mereka tuh tetap convergent dua-duanya. Hasilnya tetap convergent. Nah, ini ada sampelnya. Kita bisa nyari, kita kan tadi pengen kayak gitu, pengen tan 1x. Nah, terus kita misalnya cari dulu ininya, kita tahu ini sama dan ini, terus kita substitute.
dapat kayak gini. Selanjutnya Taylor and Maclaurin. Nah, di sini kita ada if f can be the determinant n times at null, then we define the m Maclaurin polynomial for x to be Pn x sama dengan f0 ditambah f F0 x ditambah f dua kali diturunin 2 kali dari 0 per 2 faktorial dari dikali x kuadrat. Kayak gitu cara ngapalin cepetnya itu kita mengapalin kalau setiap ganti, setiap pertambahan itu dia diturunin sekali. Nah, di tiap diturunin sekali, di bawahnya kita tambahin apa namanya? Faktorial, yaitu faktorialnya itu n sama dengan faktorialnya itu n-1 kalau n-nya itu sama dengan 1. Begitu. Nah, terus dan sampingnya itu x-nya itu selalu pangkatnya itu sama-sama kayak faktorialnya. Kayaknya kayak gitu. Fn S pangkat n gitu. Nah, terus ada Taylor formula with remainder. Kita bisa lihat Taylor formula with remainder-nya kayak gitu. Kalau misalnya fungsinya n plus 1 derivatifnya segitu, nah maka an open interval containing A. Nah, terus kayak bisa kita jabarin kayak gitu si fx-nya. Nah, terus Rx-nya sama dengan ini. Nah, C-nya itu some point between X sama A. Nah, ini binomial series-nya, rumus buat binomial series. Dan ini ada teorema for any series X, exactly one of the following is true. Nah, yaitu ada satu yang series X ini punya satu yang convergent only for X sama dengan 0. There is convergent absolutely for all real values of X. Nah, series convergent absolutely and hence convergent for all X in some finite open interval R sampai R dan diverges if X kurang dari min R or X lebih dari R. Gitu. Nah, terus ada teorema lagi for a series yang segitu, exactly one of the following statement is true. Jadi salah satu statement dari sini tuh bakalan benar gitu. Nah, terus kayak gini juga sama. Oke, terima kasih telah menonton presentasi dari saya, Bu Bidara. Mohon maaf jika ada kekurangan, ini akan saya perbaiki. Selanjutnya saya akan lebih belajar lagi untuk persiapan UTS dan insya Allah akan belajar lagi untuk presentasi kelompok setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Bu Bidara. Terima kasih.